Turu. Turu ya. Ayo, cepetan. Wis saiki Tut. Wes sak rekam. Bet kopiamu, Bet. Wis tak bisono sik ya. Kopian bareng. Goblok kok rambutku gak jelas iki lho. Wis saiki mlebu kabeh Sandut. Wes sembuh mlebu gak mlebu Wis gak sakit. urus mulai nae. Cepetan. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang membangun sistem informasi. Ini kami terdapat beberapa tim, diantaranya saya Farhan Saputra dengan NIM 207. Kemudian ada teman-teman yang sudah terpampang jelas di share screen di atas. Setelah itu kami akan kita bahas yaitu tentang garis besar bab, yang mana garis besar bab pada materi kali ini yaitu satu sistem sebagai perubahan yang dirancang dalam perusahaan, kemudian ada ikhtisar pengembangan sistem, setelah itu adalah pendekatan alternatif dalam membangun sistem, dan ada pengembangan aplikasi bagi perusahaan digital. Selanjutnya, pengembangan sistem dan perubahan organisasional adalah perubahan struktural organisasional otomatis atau automatis itu tingkat resiko rendah, pengambilan rendah, fokus menggantikan pekerjaan manual dengan teknologi untuk efisiensi, dan contoh perhitungan gaji otomatis, pencatatan transaksi. Kemudian rasionalisme prosedur, tingkat risiko sedang, pengembalian sedang, fokus perampingan dan standarisasi prosedur operasi, contoh total quality management TQM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Perancangan ulang proses bisnis, business process reduction, tingkat resiko tinggi, pengembalian tinggi, fokus, analisis, dan desain ulang fundamental proses bisnis inti. Seperti contoh, Ford merancang ulang proses utangnya. Yang kedua, pergeseran paradigma shift. Ada tiga yang pertama tingkat risiko sangat tinggi dan pengembalian sangat tinggi. Fokus membayangkan ulang sifat bisnis dan organisasi perubahan paling radikal. Kesimpulan perubahan adalah bentuk perubahan paling umum adalah otomatisasi. Semakin tinggi tingkat perubahan dari otomatisasi ke pergeseran paradigma, semakin besar risiko dan imbalan potensial. Manajemen proses bisnis BPM menyediakan berbagai macam alat bantu dan metodologi untuk menganalisis proses yang telah ada, merancang proses yang baru, dan mengoptimalkan proses tersebut. Perusahaan yang menjalankan manajemen proses bisnis harus melalui langkah-langkah berikut yang ada 5. Yang pertama, mengidentifikasi proses untuk perubahan. Yang kedua, menganalisis proses-proses yang telah ada. Yang ketiga, merancang proses yang baru. Yang keempat, mengimplementasikan proses yang baru. Yang terakhir atau yang kelima,
pengukuran yang terus-menerus. Selanjutnya akan dijelaskan teman-teman. Ikhtisar pengembangan sistem. Ikhtisar pengembangan sistem adalah proses mendefinisikan, merancang, menguji, dan mengimplementasikan aplikasi atau program perangkat lunak baru. Suatu sistem informasi yang baru dibangun sebagai suatu pemecahan bagi beberapa tipe permasalahan atau serangkaian permasalahan yang sedang dihadapi. Analisis sistem analisis adalah analisis suatu permasalahan yang mana suatu perusahaan berusaha untuk memecahkannya dengan sistem informasi. Desain sistem, merancang sistem, keseluruhan rencana atau model bagi sistem tersebut. Langkah-langkah dalam proses pengembangan sistem. Yang pertama, pemrograman. Kedua, pengujian. 3, konversi. Keempat, produksi. Kelima, pemeliharaan. Pemodelan dan perancangan sistem. Metodologi terstruktur dan metodologi berorientasi objek. Pemodelan dan perancangan sistem dapat menggunakan dua metodologi utama, terstruktur dan berorientasi objek. Metodologi terstruktur memisahkan data dan proses, sementara metodologi berorientasi objek menggabungkan keduanya dalam objek. Metodologi terstruktur berfokus pada alur kerja dan fungsi sistem, sedangkan metodologi berorientasi objek berfokus pada objek-objek dalam sistem dan interaksi antar objek. Metodologi terstruktur. Konsep memecah masalah besar dan menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Fokus, alur kerja sistem, fungsi-fungsi, dan transformasi data. Contoh, diagram alir data, DFD, diagram terstruktur. Kelebihan sederhana dan mudah dipahami untuk sistem yang tidak terlalu kompleks. Kekurangan, kurang fleksibel untuk perubahan dan sulit dalam pemeliharaan sistem yang besar dan kompleks. Metodologi berorientasi objek. Konsep memodelkan sistem sebagai kumpulan objek yang berinteraksi, fokus, objek, atribut, dan metode yang terkait dengan objek. Contoh, Unified Modeling Language (UML) yang mencakup berbagai diagram seperti diagram kelas, diagram use case, dan lain-lain. Kelebihan, fleksibel, modular, mudah dikembangkan, dan dipelihara serta dapat digunakan kembali. Kekurangan, membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep OOP dan kompleksitasnya bisa lebih tinggi pada proyek yang besar. Pendekatan alternatif dalam membangun sistem. Dalam era digital saat ini, perusahaan dituntut untuk melakukan perubahan yang terencana melalui pembangunan sistem informasi guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing bisnis. Pengembangan sistem informasi mencakup beberapa tahapan penting seperti perencanaan, analisis, perancangan, pembangunan, pengujian, hingga implementasi sistem. Berbagai pendekatan pengembangan dapat digunakan seperti model waterfall, prototyping, RAD atau Rapid Application Development, hingga metode agile tergantung pada kebutuhan dan kompleksitas proyek. Seiring dengan kemajuan teknologi, perusahaan digital ini lebih mengutamakan pembangunan aplikasi yang berbasis cloud dan mobile, mudah digunakan, serta mendukung otomasi dan integrasi
demi mendukung operasional yang lebih fleksibel, cepat, dan efisien. Pengembangan aplikasi bagi perusahaan digital. Pentingnya adaptasi cepat dalam lingkungan bisnis digital. Organisasi dituntut untuk memiliki kemampuan untuk menambah, mengubah, dan menghentikan atau menkombinasikan teknologi mereka dengan sangat cepat. Ini menunjukkan kebutuhan akan sistem yang fleksibel dan gesit untuk menanggapi perubahan pasar atau kebutuhan bisnis yang dinamis. Terdapat juga indikasi tentang potensi penghematan biaya sekitar 15% dari skenario tertentu, menunjukkan aspek efisiensi dalam pengambilan keputusan teknologi. Lanjut yang lain. Aplikasi bagi perusahaan digital. Pengembangan aplikasi cepat Rapid Application Development atau RAD. RAD adalah metode pengembangan perangkat lunak yang menekankan pembuatan prototipe cepat, iterasi berulang, dan umpan balik pengguna secara intensif. 2. Pengembangan berbasis komponen dan layanan web. Pendekatan ini menggunakan komponen perangkat lunak yang dapat digunakan ulang dan layanan web untuk membangun aplikasi secara modular dan terintegrasi. 3. Pengembangan aplikasi mobile. Fokus pada pembuatan aplikasi yang optimal untuk perangkat bergerak seperti smartphone dan tablet. Kesimpulan. Membangun informasi adalah proses merancang pengembangan dan mengimplementasikan sebuah sistem yang bertujuan untuk mengelola data dan informasi secara efektif guna kegiatan operasional, manajerial, dan pengembalian keputusan dalam suatu organisasi. Proses ini melibatkan analisis kebutuhan pengguna, perancangan sistem, pemilihan teknologi yang tepat, pengujian, serta pemeliharaan sistem agar dapat berjalan optimal dan responsif terhadap perubahan sistem informasi yang baik, dapat meningkatkan efisiensi, produktif, dan kualitas layanan organisasi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan bisa dituliskan pada forum diskusi di bawah ini. Terima kasih dari kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sama.